Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Gemar Ilmu, channel berbagi informasi yang mungkin berguna bagi kita bersama. Stay tune terus di channel ini, dan kali ini adalah kita membacakan sebuah Permendikmen, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Berikut saya bacakan Permendikmennya ini, yaitu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menimbang bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan bermutu untuk semua murid. Yang B, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan pendidikan sehingga perlu diganti. Yang C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Mengingat nomor 1 pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 14 tahun 2025 tentang guru dan dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586. Yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6058. Selanjutnya, dalam keputusan ini memutuskan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dan video kali ini kita akan membacakan tentang bab 1, yaitu ketentuan umumnya. Ketentuan umum pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan formal untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan pada taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah Indonesia di luar negeri. Kemudian yang kedua, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
Yang keempat, pelatihan bakal calon kepala sekolah adalah penyiapan kompetensi bakal calon kepala sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan. Yang kelima, unit pelaksana teknis dan selanjutnya disingkat dengan OPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi ini. Yang keenam, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi sebagai PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Yang ketujuh, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat ketentuan diangkat sebagai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya diangkat P3K adalah warga negara yang Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Yang 9, pejabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengadaan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Yang 11, sekolah Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disingkat dengan SLN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri. Ini pasal 1 ada 18, 19 ya, ada 19 ayat. Kemudian untuk pasal 2-nya ada 4 butirnya, 14, ada 4 ayat, yaitu guru dapat diberikan penugasan sebagai kepala sekolah. Nomor 2, kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kompetensi sosial dan kepribadian profesional. Yang ketiga, kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk kemampuan sebagai entrepreneur. Yang keempat, kompetensi kepala sekolah yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk bab 2, penyediaan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat. Bagian ke-1 yaitu umumnya pasal 3, penyediaan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan kebutuhan kepala sekolah, dan yang B yaitu penyiapan calon kepala sekolah. Bagian keduanya selanjutnya yaitu pemetaan kebutuhan kepala sekolah. Itu terdapat pada pasal 4 ayat 1, pemetaan kebutuhan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf A itu dilaksanakan dengan ketentuan A. Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemetaan proyeksi kebutuhan kepala sekolah dan ketersediaan data bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk jangka waktu 4 tahun yang dirinci setiap 1 tahun. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menyusun proyeksi kebutuhan kepala sekolah untuk jangka waktu 4 tahun yang dirinci setiap tahun dan berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangan. Dan yang C, Kementerian menyusun proyeksi kebutuhan kepala sekolah
Indonesia luar negeri untuk jangka waktu 3 tahun yang dirinci setiap 1 tahun. Ini tahapannya ini adalah untuk proyeksi dan penentuan kebutuhan kepala sekolah di sekolah masing-masing yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui dinas OPT dan juga pengawas sekolah, kebutuhan sekolah di sekolah masing-masing. Kemudian diketahui beberapa orang yang misalnya kepala sekolahnya mau pensiun akan dipersiapkan setahun kemudian. Ya, setahun kemudian misalnya kepala sekolah akan pensiun, maka tahun ini harus dipersiapkan untuk penggantinya dengan mengikuti bakal calon kepala sekolah ini yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, pemetaan proyeksi kebutuhan kepala sekolah dan ketersediaan data bakal calon kepala sekolah ini sebagaimana dimaksud ayat 1 mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini formal, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar atau SD, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dengan ketersediaan bakal calon kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini formal, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang sama. Kemudian untuk ayat 3-nya, materi 3-nya yaitu kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan pada satuan pendidikan anak usia dini formal dan sekolah dasar. Kemudian untuk bagian ketiga, penyiapan calon kepala sekolah, itu pasal 5, terdapat pada pasal 5 penyiapan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf B itu dilaksanakan dengan tahapan huruf A-nya penyesuaian bakal calon kepala sekolah, kemudian B-nya seleksi bakal calon kepala sekolah, dan C pelatihan bakal calon kepala sekolah. Jadi di sini bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat, yang sudah ditunjuk untuk menjadi bakal calon kepala sekolah itu harus mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah, kemudian diadakan pelatihan. Dan diadakan pelatihan ini menurut informasi akan dilaksanakan secara luring atau secara offline, tidak seperti dulu yang guru penggerak itu full pelatihan secara online. Jadi dengan adanya surat edaran ini, maka peraturan yang menyatakan bahwa calon guru penggerak yang mendapatkan sertifikat guru penggerak itu tidak berlaku lagi untuk dijadikan sebagai bahan syarat untuk menjadi kepala sekolah. Demikian untuk video kali ini tentang surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar.